Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini kami akan menjelaskan usaha yang akan kami buat, yaitu usaha alat tulis kantor. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Nama saya Muhammad Iqbal dan ada Aryo Dewa Purnomo, terus ada Nani Endah Lestari, serta ada Maudia Syafira. Latar belakang dari usaha alat tulis kantor ialah sarana penunjang yang mempunyai peranan penting dalam sebuah perusahaan atau untuk administrasi perusahaan. Bagian alat tulis kantor merupakan faktor penting dalam kebutuhan pekerjaan perusahaan. Oleh karenanya, pengelola ATK harus mendapatkan perhatian khusus, di mana diharapkan dengan dibentuknya sistem pengelolaan yang baik, maka diharapkan semua permintaan yang diinginkan oleh berbagai divisi perusahaan dapat terpenuhi dengan optimal dan cepat tanggap. Perihal permasalahan pengelolaan ATK merupakan masalah perubahan sistem manual ke komputerisasi. Selanjutnya di sini ada manfaat dari studi kelayakan bisnis. Yang pertama, manfaat untuk finansial. Manfaat finansial diperoleh dari pelaku bisnis jika bisnis tersebut dirasa menguntungkan dibandingkan dengan resiko yang akan dihadapi. Sedangkan manfaat untuk ekonomi nasional ialah bisnis yang dijalankan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi saja, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat atau peningkatnya ekonomi suatu negara secara makro. Yang ketiga adalah manfaat secara sosial, di mana manfaat yang diberikan kepada masyarakat di sekitar lokasi bisnis yang akan kita jalankan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nani Endah Lestari. Ya, makasih Kang. Tujuan studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu bagi pihak investor, yang kedua bagi analisis studi kelayakan, yang ketiga bagi masyarakat, yang keempat bagi pemerintah. Next. Tahapan-tahapan pengembangan usaha. Yang pertama itu memiliki ide usaha, yang kedua penyaringan ide atau konsep usaha, yang ketiga pengembangan rencana usaha. Next. Profil usaha. Nama perusahaannya yaitu CP Bintang Permai, jenis usaha alat tulis kantor atau OTK, struktur organisasi yaitu direktur utamanya dengan saya sendiri Nani Endah Lestari, sekretarisnya Muhammad Iqbal, bendahara Maudia Syafira, pengelola toko Aryo Dewa Purnomo. Awal didirikan toko ini di tahun 2015, lokasi usahanya di Pasar Tebet Barat, Blok A, lantai dasar nomor 15, dengan nomor telepon 02129475373. Next. Di sini ada bagian struktur organisasi. Di sini adalah struktur organisasi yang dari yang dijelaskan tadi, di mana direktur utamanya ada Nani Endah Lestari, terus sekretarisnya ada Muhammad Iqbal, bendaharanya ada Maudia Syafira, dan operasionalnya ada Aryo Dewa Purnomo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aryo. Oke, terima kasih Kang Iqbal. Oke, pertama adalah di sini kita bahas akan aspek-aspek. Pertama ada aspek legalitas. Perusahaan yang kami dirikan ini sudah mempunyai legalitas, maka perusahaan tersebut sudah dapat izin. Oke, kedua ada faktor aspek pasar. Oke, kondisi pasar dan seberapa besar jumlah permintaan produk yang akan diproduksi. Terus aspek manajemen dan SDM. Untuk membangun usaha didekatkan pada pendekatan fungsi manajemen. Terus ada aspek finansial untuk menilai keuangan perusahaan. Di sini juga ada aspek ekonomi dan sosial berkaitan dengan faktor-faktor seperti permintaan pasar dan lain-lain. Aspek lingkungan hidup untuk mengetahui segala dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh perusahaan tersebut. Oke, sekarang next slide, boleh lanjut.
Oke, di sini adalah perhitungan biaya-biaya yang akan kami keluarkan. Pertama ada biaya tetap atau fixed cost, bisa kita lihat di sini. Biaya fixed cost-nya bisa kita lihat ada sewa kios, rak, etalase, dan meja dan kursi. Bisa kita lihat nominalnya ada segitu dengan total 31 juta. Terus ada variable cost. Di situ bisa kita lihat variable cost di sini adalah barang-barang atau barang yang akan kita jual pada perusahaan kami. Bisa kita lihat sini kita menjual kertas HVS A4, terus juga buku tulis folio, Outner folio, terus juga ballpoint, dan juga pensil. Selanjutnya ada overhead cost. Maaf sebelumnya Kang. Overhead cost di sini kita bisa lihat adalah biaya lain-lain seperti listrik, internet, gaji karyawan, dan keamanan. Dengan total 5.600.000. Oke, next slide. Berikut adalah gambaran dari barang-barang atau produk dari perusahaan kami. Selanjutnya akan dibacakan oleh Maudi. Oke, visinya menjadi CV Bintang Permai sebagai toko alat tulis kantor yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau bagi pelanggan. Misinya satu, memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan seperti kemudahan dalam berbelanja dengan kualitas produk dan barang yang terjamin dengan harga kompetitif. Dua, kepuasan pelanggan adalah tujuan utama kami. 3. Memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. 4. Memberikan kualitas produk yang terbaik. Next. Kesimpulannya, dari hasil analisis berdasarkan faktor, ternyata usaha ATK mampu memberikan hasil yang baik dan dapat dikatakan layak untuk dijalankan, mengingat adanya peluang yang besar dalam usaha ATK pada masa yang akan datang. Permintaan akan perlengkapan ATK semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kepentingan masyarakat dalam meminimalisasi biaya. Next. Sarannya, dalam menjalankan usaha TK yang perlu diperhatikan mengenai bagaimana memilih barang-barang yang berkualitas baik, menjaga stabilitas stok barang, serta mencari segmen yang tepat. Juga menentukan harga dalam pasar. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga kualitas pelayanan terhadap konsumen. Oke, sekian penjelasan dari kelompok 2. Di sini saya ingin menyampaikan kenapa kita memilih usaha alat tulis kantor, karena usaha alat tulis kantor merupakan usaha yang sangat penting bagi sebuah perusahaan gitu. Jadinya perusahaan akan terus membutuhkan alat-alat tulis kantor jadi untuk kebutuhan perusahaan tersebut. Dan lokasi yang kita pilih ini sangat tepat sekali, di mana lokasi tersebut berada di Pasar Tebet Blok A, lantai dasar 015. Nah, di mana kan di situ merupakan salah satu pusat perbelanjaan dan dikelilingi dengan perusahaan-perusahaan besar di sekitarnya, dimanapun dan itu pun berada di Jakarta Selatan. Oke, sekian penjelasan dari kelompok usaha alat tulis kantor dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kalimat atau kata-kata yang kami ucapkan. Semoga bermanfaat video ini bagi teman-teman yang melihat atau yang menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.